Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqadai hawajina wa likullitin salihah ma nawayna thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alamana wa jazana wa awsana wa nasarna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-fa'i bi'ahdihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak meminta, seringkali kita diberi. Kadang-kadang orang lain tidak diberi, kita justru yang diberi. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah, sebuah kebijakan. Kadang-kadang justru yang kita minta tidak diberi oleh Allah, karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Dan kita harus nantiasa berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita bukan berarti Allah itu medit, tapi karena Allah lebih sayang kepada kita. Mungkin dengan kita diberi oleh Allah justru itu tidak baik bagi kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah kitab. Kitab ini sebenarnya tidak banyak dipakai karena kitab ini bermadhab Hanafi. Ya, kitab ini disusun oleh Al-Alim Al-Fadil Wal-Hammam Al-Kamil As-Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, ya, Al-Hanafi. Jadi kitab ini lebih condong kepada madhab Hanafi. Tapi di Indonesia 4 madhab itu semuanya diakui. Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Namanya beliau Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya disebut madhab Hambali, ya. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhabnya disebut Syafi'i. Syafi'i itu laqab. Kemudian selain 4 imam madhab itu kayaknya tidak cocok untuk di Indonesia, sehingga banyak madhab-madhab yang lain itu tidak diakui, dan sangat dikhawatirkan kalau itu ada di Indonesia. Kemudian di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya NU, karena saya yang tahu itu ADART-nya NU, kita boleh bermadhab, memilih salah satu dari 4 madhab, asalkan jangan mengambil yang enak-enak saja. Jadi boleh di dalam NU itu kita bermadhab Hanafi, ya, boleh kita bermadhab Hambali, tapi harus sepenuhnya, jangan mengambil pokok-pokok yang enak saja. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kitab yang ada di hadapan saya ini memang bukan kitab yang sahih. Artinya di situ banyak cerita-cerita yang sanadnya tidak diketahui. Contohnya pada halaman 50, wa yurwa, dan diriwayatkan. Dalam bahasa Indonesia ini kalimat pasif, diriwayatkan. Artinya yang meriwayatkan tidak disebutkan. Di dalam ilmu hadis ini tidak boleh dipakai. Jadi kalau ada periwayatan hadis kemudian diriwayatkan dari seseorang, tidak disebutkan orangnya, ini menyebabkan hadis tersebut tingkatannya jadi turun. Jadi kalau ada hadis itu lengkap periwayatan dari siapa, dia menerima dari siapa, sampai kepada Rasulullah, maka hadis ini disebut hadis yang kuat. Apalagi yang meriwayatkan itu lebih dari
dari satu jalur. Ada jalurnya Abu Hurairah, ada jalurnya Anas bin Malik misalkan, ada jalurnya Mu'ad bin Jabal, kemudian yang meriwayatkan itu banyak, disebutkan dalam beberapa kitab misalkan, apalagi dua kitab sahih Bukhari dan Muslim sepakat. Ya, kalau Bukhari dan Muslim dua kitab sahih ini sepakat, orang biasanya tidak ragu lagi menggunakan hadis tersebut. Syaratnya hadis itu kan sanadnya itu harus nyambung, jangan sampai terputus. Kalau ada sebuah riwayat yang mengatakan yurwa, diriwayatkan, ini tidak jelas siapa yang meriwayatkan. Kalau seperti ini biasanya tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Tidak boleh dipakai sebagai hujjah, itu sebagai dalil suatu amalan, ini tidak boleh. Tapi kalau itu terkait dengan fadailul a'mal, fadail itu kelebihan-kelebihan al-a'mal dalam kita berbuat, ya kalau kita mau berbuat baik kepada orang, ini tidak perlu dalil. Kalau itu memang dirasa baik, monggo kita lakukan. Cuman ada beberapa orang yang tidak mau menggunakan sesuatu yang bukan berasal dari Rasulullah. Ya monggo-monggo saja, semua yang bukan berasal dari Rasul tidak mau dipakai, silahkan. Ya, kalau kita kan tidak ada yang lebih luas. Ya, misalkan ada sebuah hadis bukan berasal dari Rasulullah atau sanadnya terputus, tapi karena itu terkait dengan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, maka itu boleh kita pakai. Misalkan yang akan saya bacakan ini adalah terkait dengan sebuah cerita tentang Nabi Idris. Ya, Nabi Idris suatu ketika menerima tamu. Inna malakal mauti ista'dana rabbahu bi ayyazura Idris. Suatu ketika malakal maut, malaikat maut itu bisa jadi malaikat Israel sendiri, bisa jadi anak buahnya malaikat Israel. Jadi kita harus percaya ada 10 malaikat yang diciptakan oleh Allah, itu malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Apakah ada malaikat yang bukan muqarrabin? Ada, banyak. Termasuk malaikat yang diciptakan oleh Allah dari tetesan air wudhu kita. Orang yang wudhu kemudian tetesan air wudhunya itu terkena cahaya, maka tetesan air wudhu itu Allah menciptakannya sebagai malaikat. Sepanjang kita wudhunya tidak batal, maka malaikat itu akan terus memintakan ampun untuk kita. Ya, mereka itu malaikat, saking banyaknya mereka itu bukan termasuk kategori malaikat muqarrabin. Jadi malaikat muqarrabin itu ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Kemudian dari 10 malaikat ini masing-masing punya anak buah banyak, sehingga suatu ketika malaikat Israel mencabut nyawa satu negara misalkan, ya malaikat Israel cukup mengkomando anak buahnya. Ya, malaikat Israel menerima perintah itu dari malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu selain membagikan wahyu, memberikan rezeki, membagikan rezeki kepada kita, malaikat Mikail itu juga punya daftar siapa yang mau dicabut nyawanya, kemudian diserahkan kepada malaikat Israel kepada anak buahnya. Tapi waktu pencabutan nyawa ini nggak mungkin meleset, 1 detik pun tidak mungkin, pasti akan pas. Jangankan kita manusia, iblis saja kalau sudah waktunya dicabut nyawanya, tepat pada saat itu pasti akan tercabut nyawanya. Suatu ketika malaikat maut, ini apakah malaikat Israel sendiri atau anak buahnya, menurut cerita ini, itu minta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Fa'adina lahu fi ziyarati. Kemudian Allah memberikan izin kepada malaikat maut tersebut. Malaikat itu mendatangi Nabi Idris, ya, fi surati rajulin, dalam bentuk seperti seorang laki-laki. Jadi malaikat itu kalau menemui orang-orang yang dikasihi oleh Allah, mereka itu menyerupai seorang laki-laki. Malaikat Jibril kalau ketemu Rasulullah, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, bajunya putih, wajahnya tampan, bersih, seperti tidak ada debunya. Ya.
Seperti itu. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang bisa menyerupai apa saja, kadang-kadang menyerupai seperti kita. Malaikat sama dengan setan, itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan. Kadang-kadang kita melihat satu ekor hewan, bisa jadi yang kita lihat itu adalah malaikat. Suatu ketika kita melihat ada orang yang datang ke rumah kita untuk mengemis, bisa jadi itu adalah malaikat. Makanya kita jangan mudah memberikan statement yang negatif kepada orang lain, kepada makhluk lain, termasuk kepada hewan. Kita tidak boleh menganggap seekor hewan itu jelek, ya, karena hewan itu yang menciptakan Allah. Kalau dia boleh memilih, hewan itu pasti tidak mau dia itu diciptakan dalam kondisi tersebut. Kita juga begitu. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang wajahnya jelek, saya yakin orang tersebut kalau seandainya diberi pilihan, dia nggak akan mau dengan kondisi tersebut. Pasti dia akan menginginkan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau kita menghina orang lain karena kejelekannya, sama dengan kita menghina Allah sebagai penciptanya. Jadi kita tidak boleh menghina, kita nggak boleh menjelekkan makhluk lain atau orang lain, ya, karena bisa jadi saat kita jelekan itu sebenarnya mereka bukan makhluk yang kita bayangkan. Bisa jadi mereka itu adalah malaikat. Sebaliknya juga bisa jadi apa yang ada di hadapan kita sesuatu yang menarik, itu seringkali kita nggak sadar, kadang-kadang setan menyerupai mereka, ya. Kemudian dalam cerita ini malaikat maut datang kepada Nabi Idris menyerupai seorang laki-laki. Kemudian setelah ketemu dengan Nabi Idris, malaikat ini memperkenalkan diri. Ya, Nabi Idris kemudian tanya kepada malaikat tersebut, faqala lahu Idris, innali laka hajatan. Nabi Idris berkata kepada malaikat tersebut, saya ada satu permintaan. Kalau memang Anda datang ke sini tidak ada tujuannya, hanya sekedar silaturahim, saya ada satu permintaan, katanya Nabi Idris. Mahia, kata malaikat, apa permintaan Anda? Antakbado ruhi fi hadhihi sa'ah. Saya kepingin saat ini Anda cabut nyawa saya. Malaikat meskipun punya wewenang untuk melakukan itu, tapi kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak ada izin dari Allah, mereka nggak berani. Tapi karena Nabi Idris memaksa, kemudian Allah memberikan izin, aku sudah tahu apa yang dikehendaki Idris, lakukan saja. Akhirnya malaikat kemudian mengabulkan apa yang menjadi permintaannya Nabi Idris, dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu. Ya, kita tahu sebenarnya Nabi Idris itu nama aslinya itu bukan Idris. Idris itu karena beliau itu senang belajar. Daro saya drusu itu kan belajar. Idris itu senang belajar, senang membaca. Nama aslinya itu adalah Ukhnuh. Karena beliau senang membaca, makanya punya gelar Idris. Nabi Idris karena banyak sekali literasi yang dibaca, suhuf dari Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu dari nabi sebelumnya, Nabi Adam maksud saya. Nabi Adam itu menerima wahyu dari Allah, kemudian ditulis. Jadi dulu itu sudah ada tulisan mungkin bukan berupa tulisan seperti yang kita lihat sekarang, bisa jadi tulisan itu seperti hieroglif. Hieroglif itu seperti gambar, tapi di situ mewakili sebuah tulisan. Ya, zaman dahulu memang kita tidak tahu apakah tulisannya itu seperti yang ada sekarang atau tidak, tapi dalam peninggalan prasejarah itu hanya berupa gambar-gambar, itu sebenarnya sudah mewakili sebuah tulisan, gambar-gambar yang dibuat. Nabi Idris itu mengetahui banyak tentang kebaikan, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana Nabi Adam kepingin kembali ke surga. Karena sudah tahu tentang itu, makanya Nabi Idris langsung minta kepada malaikat, saya kepingin dicabut nyawa saya sekarang. Karena sudah mendapatkan izin dari Allah, malaikat itu, maka dicabutlah nyawa Nabi Idris. Ya, dengan izin Allah dicabut nyawanya Nabi Idris, dan dengan izin
Allah pula nyawanya Nabi Idris yang dicabut itu dikembalikan, sehingga Nabi Idris kembali bisa hidup, ya. Kemudian setelah Nabi Idris bisa hidup lagi, Nabi Idris berkata kepada malaikat, ya malakal mauti, baqiyali hajatan ukhra, saya masih ada satu permintaan lagi, ya. Jadi sebenarnya mungkin ini sponsor 76 itu mengikuti apa yang ada dalam kitab ini. Masih ada satu lagi permintaan. Faqala mahia, apa itu? Qala Idris, Nabi Idris berkata, antam diyabi ila jahannam li'anzuro ahwalaha. Nabi Idris minta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, ajak saya ke neraka jahanam. Saya kepingin melihat siksaan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian Allah mengizinkan kepada malaikat maut untuk mengajak Nabi Idris ke sana. Berangkatlah Nabi Idris bersama malaikat maut ke neraka. Sampai di neraka, ya, Nabi Idris mau masuk, otomatis tidak bisa karena di situ ada yang menjaga. Malaikat Malik menghentikan mereka, Nabi Idris dengan malaikat maut, walaupun sama-sama malaikat, mereka tidak bisa melanggar apa yang menjadi tugas malaikat lain. Ya, malaikat Malik menahan Nabi Idris karena hal itu tidak bisa dilakukan tanpa izin dari Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan malaikat dimanapun berada itu pasti seizin Allah. Kalau manusia, kadang-kadang manusia tanpa seizin Allah itu sudah mau melaksanakan, sehingga seringkali manusia itu lebih cepat dari seharusnya. Seharusnya izin dulu, tanpa izin langsung melaksanakan sesuatu. Itu manusia. Kalau malaikat tidak pernah. Malaikat itu kalau melakukan sesuatu pasti meminta izin kepada Allah. Mereka kalau sudah diperintahkan tidak pernah melanggar, tidak pernah membangkang. Ya. Maka malaikat Malik, karena tidak ada izin dari Allah, malaikat maut sama Nabi Idris ini tidak boleh masuk. Setelah Allah memberikan izin kepada malaikat Malik, baru malaikat Malik membukakan pintu. Nabi Idris disuruh antar ke pinggir neraka untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian setelah Nabi Idris melihat isi neraka, betapa berat siksa di dalam neraka, seketika Nabi Idris langsung pingsan. Setelah Nabi Idris pingsan, kemudian malaikat maut dengan malaikat Malik mengangkat Nabi Idris kembali ke tempat semula di luar neraka. Ya. Mungkin dalam hati malaikat Malik berkata, katanya kepingin melihat neraka, tapi justru kok pingsan gitu. Akhirnya begitu Nabi Idris sadar, beliau langsung minta kembali, saya kepingin kembali saja. Setelah Nabi Idris kembali ke rumahnya, Nabi Idris kemudian kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Idris selama ini itu tidak mau dilakukan lagi. Berhias, memakai celak dan sebagainya, Nabi Idris tidak mau karena khawatir apa yang dilakukan itu bisa membuat orang lain, bisa membuat dirinya atau orang lain itu masuk neraka, karena begitu beratnya siksa di dalam neraka. Kemudian Nabi Idris, menurut riwayat ini, Nabi Idris menikah dengan seseorang. Setelah menikah dengan seseorang, Nabi Idris punya anak laki-laki. Setelah punya anak laki-laki, Nabi Idris, cahaya kenabian Rasulullah itu kan ada pada diri Nabi Adam, turun kepada Nabi bukan Rasul ya. Setelah Nabi Adam itu ada Nabi Sis, putranya Nabi Adam. Jadi cahaya kenabian Rasulullah itu ada pada dahinya Nabi Adam, turun kepada putra-putranya sampai kepada Nabi Idris. Begitu Nabi Idris punya putra laki-laki, putranya itu sudah dewasa, cahaya kenabiannya Rasulullah ini turun kepada putranya. Ya, begitu turun kepada putranya, saat itu usia Nabi Idris
365 tahun, ya, Nabi Idris menyampaikan kepada putranya bahwa Nabi Idris pamit mau ke langit. Putranya karena ini adalah keinginan ayahnya dan ayahnya begitu dekat dengan Allah, permintaannya apa saja dikabulkan oleh Allah, maka putranya Nabi Idris tidak banyak bertanya. Sehingga Nabi Idris masuklah ke dalam mihrab, ke dalam tempatnya Nabi Idris beribadah. Di situ Nabi Idris minta kepada Allah. Nabi Idris pernah melihat neraka, Nabi Idris sekarang minta kepingin melihat surga. Ya, ternyata strateginya Nabi Idris itu bagus. Beliau tahu ya step-stepnya orang yang akan masuk surga itu seperti itu. Beliau akhirnya minta kepada Allah untuk melihat surga, sehingga Allah menyuruh malaikat Ridwan untuk mendekatkan surga kepada Nabi Idris biar bisa dilihat. Malaikat Ridwan bilang kepada Allah, ya Allah, tidak bisa ini mendekatkan surga kepada Nabi Idris. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, lakukan apa saja yang bisa. Akhirnya malaikat Ridwan hanya mengambil satu cabang pohon, itu didekatkan kepada Nabi Idris. Melihat ada cabang pohon dari surga di hadapannya, maka Nabi Idris langsung memeluk pohon tersebut dengan erat. Kemudian karena Nabi Idris memeluk dengan erat, dilepaskan oleh malaikat Ridwan. Terpelantinglah Nabi Idris bersama pohon itu ke surga. Ya. Kemudian begitu masuk ke surga, Nabi Idris disuruh kembali lagi ke bumi, tidak mau. Karena Nabi Idris tahu Allah pernah berfirman bahwa Nabi Adam begitu kepingin kembali ke surga, Nabi Adam syaratnya harus pernah mati terlebih dahulu. Dan setelah mati, Nabi Adam itu akan melihat neraka, melewati neraka. Nabi Idris bilang kepada malaikat, wahai malaikat, saya mati sudah merasakan. Kemudian neraka saya sudah pernah lihat. Sekarang apalagi syaratnya masuk surga? Berarti kan saya memang sudah berhak untuk masuk surga. Dan terlebih lagi Allah berfirman, siapa yang masuk surga itu tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Maka biarkanlah saya ada di surga. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi sejak saat itu Nabi Idris ini tidak pernah keluar dari surga, dan sampai saat ini Nabi Idris menurut riwayat ini ada dalam surga. Tetapi di surga itu ada sebuah istana. Istana tersebut adalah milik Rasulullah. Rasulullah yang berhak untuk membuka istana tersebut, yang berhak untuk masuk terlebih dahulu, dan kita sebagai umatnya itu baru akan memasuki istana tersebut. Setelah Rasulullah masuk ke dalam surga dengan semua umat Rasulullah, maka umat nabi-nabi yang lain itu baru boleh masuk. Nabi Idris punya umat, saat ini memang beliau sudah ada di surga, tapi Nabi Idris ini tidak bisa mengajak umatnya sebelum umatnya Rasulullah ini terlebih dahulu masuk. Setelah itu baru umat nabi-nabi yang lain. Walaupun nabi-nabi yang lain itu terlahir lebih dahulu dari Rasulullah dan umatnya juga diciptakan oleh Allah terlebih dahulu, tapi mereka masuknya surga nunggu kita, umatnya Rasulullah. Dan insya Allah kalau kita tercatat sebagai umat Rasulullah, maka kita akan masuk surga bersama Rasulullah nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Allah memanjangkan umur kita dengan silaturahim ini dan melapangkan rezeki kita, dan yang paling penting semoga Allah menakdirkan kita, mencatat kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang akan memasuki surganya nanti. Ya, sebelum umat-umat yang lain. Semoga Allah memudahkan urusan kita, semoga Allah melindungi kita dengan rahmat-Nya, menjauhkan kita dari penyakit. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan, dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka serta melipat gandakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.